Jangan lupa like, comment, and subscribe. Waduh, ini podcast pertama ya Bang? Itu terdapat operator-operator yang selalu standby. Mereka tuh semua sudah profesional di bidangnya. Nah, ya kita bisa telepon 110 kan gitu. Oh, Bapak Bin, ini loh, ya kan mampir dulu dong gitu kan, mau ngopi, mau apa, mau ngeteh atau minum. Boleh minum dulu ya? Siapa? Ini kita udah kering sekali loh. Jadi udah tengah malam kayak gini, digeber sama Bapak Kapolres kita. Nggak usah Tapi sudah beristri ya? Sudah apa? Iya teman-teman. Itu udah banyak sekali program-program yang udah di-launching oleh beliau. Pada saat kita melaksanakan podcast ini, Bapak Kapolres ini sedang berada di pinggir rel kereta api loh, yang di atau mau nanya-nanya personilnya juga bisa. Kami admin siap menjawab. Oke, adminnya aktif ya Bu. Aktif sekali. Oke sahabat Taman, bersama saya Dila di sini dan di sebelah saya Bang Fadli. Bang Fadli, kita ada di acara apa nih Bang? Ini kita lagi di acara podcast Paris Peminang Polres Padang Pariaman. Waduh, ini podcast pertama ya Bang ya? Betul, ini launching pertama ini di Polres Padang Pariaman, ini terbaru dan pertama kali. Oke Bang, jadi di podcast Paris Peminang ini, apa sih tujuannya? Jadi tujuan utama dicetuskan dan diidekan oleh Bapak Kapolres kita, Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir. Jadi beliau mempunyai gagasan untuk mengadakan podcast ini lebih ke arah menyentuh remaja ya, yang rata-rata kriminal. Oh, mendekatkan diri. Nah, betul sekali. Itu. Kita mendekatkan program-program Polres kita ini ke masyarakat, yang terutama untuk anak-anak muda yang notabene itu banyak terpengaruh dari hal-hal negatif gitu loh. Okay. Jadi dari podcast ini kita bisa sampaikan yang dulunya kita melakukan himbauan, penyuluhan, pakai baju dinas apa segala macam melalui media massa. Bahkan anak-anak sekarang pun nggak baca koran kan gitu. Okay, Nah, jadi beliau punya ide gagasan bagaimana kalau kita bikin podcast saja. Jadi pesan-pesan dari Polres Padang Pariaman ini bisa kita sampaikan langsung ke rumah-rumah, langsung ke kamar-kamar, dan langsung ke handphone masing-masing, terutama untuk para remaja. Oke, berarti di sela-sela kesibukan teman-teman di rumah bisa langsung lihat dari kita sambil santai-santai gitu kan, sambil di kamar atau apa, kita bisa mendengarkan apa sih pesan-pesan dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Polres Padang Pariaman gitu loh. Jadi menyampaikan edukasi apa segala macam lebih santai gitu loh. Dan diterima juga oleh masyarakat. Kan kita mengikuti perkembangan zaman juga. Gitu. Benar sekali. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Siapa sih Bang Fadli ini sebenarnya? Kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fadli AP, biasa dipanggil teman-teman itu Fadli AP. Nama lengkapnya Fadli Adi Putra. Saat ini saya berdinas di Si Humas Polres Padang Pariaman. Pangkat saya Bribka. Jadi Si Humas Polres Padang Pariaman itu adalah bagian seksi untuk mendokumentasikan kegiatan Polres, mengumpulkan data, terus menyampaikan kepada masyarakat, kepada media. Jadi lebih ke arah jendela. Dari jendela dari semua program Polres Padang Pariaman kayak gitu. Nah, tempat berkarya juga berarti nih Bang ya? Karena di Si Humas itu tempat berkarya, semuanya kita mengeksplorasi apa sih keinginan masyarakat sekarang, keinginan jiwa muda anak sekarang gitu. Kita menyampaikan tuh tujuannya biar semua pesan itu tersampaikan, itu aja. Oke Bang Fadli, selain bikin SKCK, apa aja sih yang bisa dilakukan di Polres Padang Pariaman? Kalau untuk di Polres Padang Pariaman itu kan banyak sekali. Kita bisa menampung segala keluhan masyarakat, pengaduan. Misalnya di lain nih terjadi tindakan kriminal, bisa melaporkan ke Polres Padang Pariaman. Oh nah itu yang mau saya tanyakan ya Bang Fadli ya. Boleh. Itu rules pengaduannya dari mana-mana dulu nih, karena pasti teman-teman di rumah juga bakal bingung nih. Misalnya ada terjadi tindak kriminal, kita sebagai korban, kita nggak tahu nih, kita mau harus apa dulu, kita mau ngadu kemana dulu. Silakan Bang Fadli. Nah, jadi begini. Jadi di masyarakat itu ada namanya Babin Kamtipmas. Nah, jadi Bayangkara Pembina Ketertiban Masyarakat. Jadi Babin Kamtipmas ini adalah polisi yang ditugaskan di tengah-tengah masyarakat. Mereka bekerjanya setiap harinya bukan di kantor, tapi di masyarakat. Jadi untuk berupa kriminal-kriminal atau kesalahpahaman tingkat bawah yang rasanya masih bisa diselesaikan di bawah, kita nggak perlu mengangkat ke area hukum gitu, sesuai petunjuk dari Kapolri kita kemarin itu.
Jadi selagi masih bisa kita tangani di bawah, jadi kita tangani di bawah. Jadi Babin Kamtipmas bisa memberikan masukan, terus perdamaian atau apa sebelum dilanjutkan ke area hukum gitu loh. Karena permasalahan itu kan tidak semerta-merta harus ada hukumannya. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya sebelum kali, kalau misalnya kita nggak ketemu nih sama Babin Kamtipmas, ya betul. Apa aja sih yang maksudnya ada kontak person kah atau apa? Ada. Oke. Nah, jadi kayak gini. Jadi untuk warga masyarakat ya kita informasikan. Jadi apabila kita mengalami tindakan kriminal, yang pertama itu kita bisa langsung datang ke Polres terdekat atau ke polsek-polsek terdekat untuk melaporkan. Jadi melaporkan tindakan kriminal apa sih yang kita alami kayak gitu loh. Terus mau pengaduan apapun semuanya bisa ditampung di Polres dan polsek-polsek. Nah, jika itu berupa urgensi dan kita tidak bisa datang atau bagaimana, di Polres itu juga sudah meluncurkan, Polres Padang Pariaman ini kita sudah meluncurkan layanan konsumen bebas pulsa. Jadi layanan konsumen bebas pulsa itu kita bisa menelpon 110. Itu layanan itu difungsikan untuk menerima keluhan atau laporan dari masyarakat berupa gangguan seperti ada tawuran, balap liar atau melaporkan tindakan kriminal. Jadi petugas bisa datang langsung ke lapangan secara cepat gitu loh. Di Polres itu terdapat operator-operator yang selalu standby 1 kali 24 jam untuk selalu tersedia. Tersedia dong pasti, karena itu kan kita sesuai tupoksi kita melayani masyarakat. Tugas polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, nextnya Bang Fadli nih. Kalau misalnya nih, aku sebagai korban nih. Ya, betul. Aku ingin melaporkan sebuah tindak kriminal, tapi aku takut. Aku takut bakal identitas aku di ini terkuak, jadi aku takut jadi sasaran. Apa sih asuransinya? Ya asuransi ya namanya. Jaminan buat si pelapor atas tindak kriminal yang dilaporkan. Jadi begini loh, siapapun masyarakat berhak dia melaporkan gangguan-gangguan atau ketidaknyamanan yang mereka alami di masyarakat kepada Polres atau Polsek setempat. Polisi yang bertugas ini bukan polisi kemarin pagi, mereka tuh semua sudah profesional di bidangnya. Pasti. Apabila itu mengancam keselamatan si pelapor gitu, ya kita juga sudah pasti tahu ya, mana hal-hal yang perlu kita lindungi, yang tidak kita beritahukan gitu. Kami bisa mengataskan nama masyarakat, masih banyak cara gitu. Jadi untuk yang mau melaporkan gangguan apa nggak perlu takut, nggak perlu cemas gitu. Cukup telepon. Kalau kita nggak berani datang ya kita bisa telepon 110 kan, atau kita informasikan ke Babin. Oh Pak Babin lewat di depan rumah gitu. Oh Pak Babin, ini loh ya kan, mampir dulu dong gitu kan, mau ngopi, mau apa, mau ngeteh atau minum. Boleh minum dulu ya? Ini kita udah kering sekali loh. Ini kopi dari Jika Coffee Netri ya Bang? Sponsor? Pastinya. Oke, kita minum dulu. Seger banget nih. Bikin mata melek ya Bang? Oh iyalah, kita kan udah semi soft launching. Jadi udah tengah malam kayak gini digeber sama Bapak Kapolres kita ini. Teman-teman di rumah, kita ini tag-nya tengah malam loh. Untuk teman-teman, ini semua kita lakukan untuk teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya dilakukan Bapak Pisi, tugas dari polisi, apa sih sebenarnya tujuannya ada podcast ini. Betul, ini di luar tugas pokok kita sehari-hari loh, kita bikin laporan, bikin apa, mendokumentasikan ini. Kita digeber juga sama Bapak Kapolres untuk menyiapkan podcast Paris Van Minang ini. Tujuannya apa? Satu, untuk menyampaikan secepatnya pesan-pesan dari Polres Padang Pariaman kepada masyarakat. Itu sih lebih tepatnya. Terima kasih sekali buat Bapak Kapolres kita, Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir. Ide-ide gagasannya itu benar-benar sampai, benar-benar menyentuh dan benar-benar seperti slogan dari Polres Padang Pariaman, aman. Polres Padang Pariaman aman dan juga dekat dengan masyarakat. Itu menghilangkan image-image negatif, menghilangkan image-image yang kaku, apa tadi namanya lagi? Keras atau apa, itu lebih dekat gitu. Iya benar sekali. Lebih sampai dan lebih dekat kepada masyarakat. Berarti Bapak Kapolres kita ini sangat berjiwa muda nih Pak. Bukan,
dari segi wajahnya juga masih muda sekali. Jiwanya nggak usah Tapi sudah beristri ya? Sudah pasti. Iya teman-teman, Bapak Kapolres kita beristri. Jangan berpikir kemana-mana, tidak bisa. Rugi dong. Bisa. Oke, buat teman-teman yang takut untuk melapor, bisa langsung dihubungi ke layanan konsumen bebas pulsa dari Polres Padang Pariaman, layanan pengaduan di tempatnya di 110. 110. Ingat itu gratis loh, bebas pulsa loh. Bebas pulsa. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya Bang Fadli. Oke. Apa aja sih program dari Polres Padang Pariaman? Oke, jadi kalau untuk program yang sudah di launching oleh Bapak Kapolres kita, Bapak Ahmad Faisal Amir, ini Bapak Kapolres kita ini baru datang sekitar 3 bulan. Oh, baru ya? Baru 3 bulan. Itu udah banyak sekali program-program yang udah di launching oleh beliau. Tujuannya ya lebih ke arah dekat ke masyarakat aja, dekat penyampaian, dekat polisinya, dekat segala-galanya kayak gitu loh. Jadi Bapak Kapolres itu sudah meluncing program ngeteh. Jadi ngeteh sore. Jadi ngeteh sore itu lebih ke arah ngobrol santai. Jadi ngobrol santai kemarin ada ngeteh sore bersama komunitas motor, ngeteh sore bersama komunitas forum lantas, terus ngeteh sore bersama pengusaha. Jadi apa sih keluhan dan penyampaian apa sih aspirasi masyarakat didengar langsung oleh Bapak Kapolres. Jadi apabila itu ada melaporkan menceritakan ke Bapak Kapolres tentang gangguan, jadi Bapak Kapolres bisa langsung tugaskan anggotanya, misalnya kayak seperti ada balap liar atau apa, penyampaian daripada saat ngeteh sore itu kan disampaikan. Jadi Bapak Kapolres bisa langsung memerintahkan langsung Bapak Kasalantas dan Kasalantas memerintahkan anggotanya untuk berada atau mengamankan atau merazia di tempat-tempat yang dianggap rawan tersebut gitu loh. Jadi itu fungsi utamanya gitu. Sampai langsung dan kerja langsung, lebih ke arah ke sana. Oke. Keren sekali Bapak Kapolres gitu. Oh iya dong, Bapaknya masih berjiwa muda sekali Bapak Kapolres kita. Tidak hanya di dalam ruangan tapi terjun langsung. Oh, terjun langsung. Malam ini pada saat kita melaksanakan podcast ini, Bapak Kapolres ini sedang berada di pinggir rel kereta api loh, yang di Duku di Pasar Rusang itu. Di jam ini ya, Pak. Itu sudah sangat malam sekali loh. Nah, Bapak Kapolres pun pagi pun bakal apel lagi, jam 7 udah ada lagi di Polres untuk melaksanakan apel gitu. Memberikan perintah atau memberikan berupa pengarahan kepada anggotanya kayak gitu loh, pagi-pagi sekali. Oke, setelah kita berbincang-bincang banyak nih Bang ya, kira-kira di podcast ini bakal menghadirkan siapa aja? Apakah hanya polisi saja atau ada tokoh masyarakat yang lainnya? Nah, kebetulan sekali nih. Jadi kebetulan saya juga pernah menanya ke Bapak Kapolres, izin Bapak ini podcast ini arahnya kemana sih? Jadi gini, Bapak Kapolres ini pengen mendatangkan narasumber-narasumber yang edukatif, terus informatif gitu loh. Jadi kita bisa menyampaikan edutainment itu edukasi sama entertainment kepada masyarakat dan berfungsi untuk memberikan edukasi, terus informasi dan program-program Polres. Makanya didatangkan narasumber-narasumber yang dianggap penting dan dianggap perlu disampaikan kepada masyarakat dan juga mengangkat isu-isu terhangat. Jadi apabila ada terjadi isu terhangat apa di wilayah Padang Pariaman ini, Bapak Kapolres akan mendatangkan narasumber tersebut dan kita bahas, kita ulik dan kita perbincangkan di podcast kita ini. Itu tujuan utamanya. Jadi teman-teman nggak bakal dapat di podcast lain, cuma hanya di podcast Panomina. Betul sekali, karena kita bisa membahas tentang hukumnya, kejadian yang paling hot gitu yang terjadi di wilayah Polres Padang Pariaman, dan untuk wilayah-wilayah lain pun masih bisa nonton, masih bisa mendengarkan cerita-cerita apa sih yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang gitu. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya diadakan podcast Paris Pan Minang Polres Padang Pariaman ini seperti itu. Oke, tayangnya di setiap hari apa nih Bang? Di jam berapa nih uploadnya? Kira-kira? Kita akan menentukan jamnya yang pastinya. Kita mau launching jam 4 atau apa, tapi kita akan berikan pengumuman dulu, kita sebarkan flyers, kita sebarkan info-info dulu kepada masyarakat. Kita akan launching di jam yang sama, di hari yang sama, dan narasumber yang berbeda-beda pastinya. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa selalu stay tune di Instagramnya Humas apa Bang? Humas Polres Padang Pariaman. Iya, karena banyak info yang di
Instagram kita cukup ngetik Polres Padang Pariaman aja, kita udah sampai di. Udah keluar ya? Boleh. Mau nanya-nanya apa, mau nanya-nanya personilnya juga bisa. Kami admin siap menjawab. Oke, adminnya aktif ya, Bu. Aktif sekali. Oke, kayaknya untuk pertama kali launching podcast ini hanya itu yang kita bahas ya, Oke, boleh. Dan teman-teman jangan lupa nonton di podcast selanjutnya. Hanya di apa, Bang? Di podcast Paris Paminang Polres Padang Pariaman. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih.